pertemuan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema eksportir kopi yang ada di Indonesia. Yang seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah suatu negara yang agraris yang memiliki beberapa komoditi unggulan yang diantaranya adalah kopi. Dan Indonesia adalah salah satu negara pengekspor kopi terbesar di dunia. Dan bisa kita lihat bahwa di sini dikatakan 4 eksportir kopi tanah air raih kesepakatan baru dengan total nilai 366,7 miliar rupiah, yaitu di Mesir dan di Kairo. Dan pada pertemuan kali ini kita mengundang beberapa narasumber, mulai dari penyuluhan, sampai dengan pengusaha kopinya sendiri. Untuk pemateri yang pertama mungkin kita bisa mulai dengarkan pemaparan materi dari penyuluhan. Kepada Pak Alex, saya persilakan. Terima kasih. Kita ketahui bahwa penikmat kopi itu cukup banyak di dunia, sehingga untuk potensi ekspornya sendiri di Indonesia itu cukup baik, karena Indonesia itu adalah kopi yang cukup baik untuk dunia, karena pada tahun 2018 sekitar 270 ton Indonesia sudah mengekspor kopinya ke luar negeri, dan kita itu termasuk penghasil kopi yang terbaik yang ketiga setelah Brazil dan Vietnam. Kalau untuk rasanya sendiri sangat banyak variasi dari kopi kita sendiri, sehingga cocoklah untuk semua masyarakat atau kalangan-kalangan lainnya, karena jenis-jenis dari kopinya sendiri cukup menarik untuk dicicipi. Mungkin sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Pak Alex. Mungkin selanjutnya kita akan dengarkan dari penyuluh kedua. Mungkin ada beberapa pendapat yang berbeda. Kepada Pak Randy, saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan, Indonesia merupakan negara keempat memproduksi kopi setelah Brazil, Vietnam, dan juga Kolombia. Hal ini yang membuat produk kopi kita memiliki keunggulan dan volume produksi dibandingkan dengan negara lain. Meskipun Indonesia memiliki 270 juta penduduk, konsumen kopi sekitar 60-70% produksi biji kopi di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jenis asal kopi terbanyak, atau bisa disebut dengan single origin. Terdapat beragam jenis asal kopi di Indonesia dari berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, Bali, Flores, sampai ke Papua. Sudah terbukti masing-masing jenis kopi memiliki cita rasa yang khas dan unik. Bahkan banyak jenis asal kopi Indonesia yang sudah populer dipasarkan di dunia seperti Mandailing dan Toraja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materi dari Pak Randy. Mungkin dari kelompok taninya di sini kita akan mendengarkan mengenai luas lahan yang ada di Indonesia, mulai dari penyediaan kopinya. Mungkin kepada Pak Nicholas kami persilakan untuk pemaparan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kelompok tani di tempat saya. Di mana di desa di wilayah Sidikalang itu, di sini kami memiliki kelompok tani tanaman kopi. Di sini kami menyediakan lahan sekitar 20 hektar masih, dan setiap musimnya dapat menghasilkan 18 ton. Jadi di mana kualitas kopi di sini masih bisa dibilang kurang bagus, dikarenakan kopi itu 1 hektarnya yang bagusnya bisa menghasilkan 1 ton 400, sedangkan di wilayah Sidikalang itu hanya dapat 900 kilo. Di mana di sini permasalahannya di bidang perawatan. Di wilayah Sidikalang perawatan tentang kopi kurang, petaninya atau kami kelompok petaninya kurang memiliki ilmu dalam tentang perawatan kopi, dan disinilah harapan kami semuanya kepada pihak penyuluhan agar bisa membantu kami bagaimana dapat merubah suatu kopi ini pembibitan sama penghasilan
biji kopi ini bagus dan meningkat. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, mungkin Pak, dari saya sendiri pribadi ada pertanyaan gitu kan Pak. Di daerah Bapak sendiri itu sejauh ini untuk penanganan masalah itu tersebut udah sejauh mana Pak? Baik, penanganan masalah di wilayah kami sudah mengajukan kepada Dinas Pertanian supaya produk atau hasil panen kopi ini kita ekspor keluar. Dengan inilah kami meminta kepada penyuluh supaya didatangkan ke kami penyuluh yang baik, supaya penyuluh inilah yang akan berubah meningkatkan hasil panen ke depannya. Memberikan solusi gitu ya mungkin Pak. Siap, iya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke baik, mungkin yang selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari pengusaha eksportirnya sendiri. Dari sini kita akan mengetahui bagaimana sih jalannya kopi itu keluar negeri, bagaimana sih kok bisa kopi Indonesia itu sampai ke luar negeri gitu. Mungkin kepada Pak Junika sebagai pengusahanya kami persilahkan untuk pemaparan materi. Ya baik, sebelumnya untuk masalah kopi sendiri, kopi paling banyak diminati, apalagi target ekspor kita sendiri itu ke Eropa. Nah di Eropa sendiri banyak orang yang suka kopi dari asal kita, yaitu kopi Arabica. Nah dalam penjualannya sendiri kita sudah melakukan pengolahan, jadi kita tidak menjual cherry saja, akan tetapi yang kita jual adalah green bean-nya. Toh bisa juga kita olah menjadi sebuah bubuk, begitu. Nah jadi dalam proses pengolahan ini perlu kita tangani dengan baik lah, karena untuk mencapai pasar ekspor tentunya kita harus memberikan yang terbaik. Dari petani kami ambil, kami tampung, baru kami olah dari cherry, kemudian kami buat menjadi green bean, baru kami roasting. Nah dari roasting tadi itu yang menjadi nilai ekonominya bertambah. Nah kalau kita lihat dari pasarnya sendiri, ketika kita menjual cherry, mungkin dalam 1 kilo itu cherry hanya mampu menyentuh angka 20.000. Sedangkan begitu kita berubah menjadi green bean, sudah kita kuliti, sudah kita jemur, kadar airnya mungkin ada 13p atau 12p. Dari situ tadi ya sudah, dan naik harganya sampai menyentuh, kemarin pernah yang paling tinggi menyentuh 55.000 dalam 1 kilo. Nah kalau kita olah lagi bagaimana harganya? Kita olah lagi harganya tentu semakin tinggi. Kita olah lagi menjadi yang sudah di roasting atau yang sudah dibubuk, jadi bubuk, harganya bisa menyentuh sampai 85.000. Nah ini menjadi suatu kualitas kopi lah bagi kita, dimana rasa kopi yang dihasilkan dari daerah kita itu sangat nikmat. Juga di setiap daerah itu mempunyai rasa kopi yang berbeda-beda. Ini menjadi cita rasa yang khas bagi kita untuk mencapai pasar ekspor, begitu. Oh ya, mungkin Pak, dari saya sendiri memiliki pertanyaan, dan mungkin dari kawan-kawan juga, untuk omsetnya sendiri Pak, itu sekali pengiriman ke luar negeri mencapai angka berapa ya Pak? Kalau untuk omsetnya sendiri ya, itu bisa menyentuh hampir miliaran juga, karena yang kita ekspor itu tidak sedikit. Pada bulan 4 kemarin itu ada yang kita ekspor sebanyak 50 ton. Nah itu berapa kita hasilkan, itu jumlahkan hampir menyentuh 3 miliar lebih gitu. Itu untuk sekali ekspor saja. Bagaimana kok kita kembangkan dari pihak petani sendiri, produktivitas kopinya naik, kemudian dengan hasil yang terbaik kita buat, kita olah, akan naik lagi. Jadi kita sudah tidak langsung kita menambah devisa negara dari ekspor kopi. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Pak Junika sendiri. Baik teman-teman, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa komoditi kopi itu sendiri bisa menjanjikan untuk negara kita. Tapi tergantung dari kita ya sendiri sebagai sumber daya manusianya, dari kita pengolahannya, dari kita penyediaan bibit dan lahannya, kita harus bisa menjaganya dengan baik dan mengurusnya dengan baik. Mungkin sekian dari pemaparan materi dari beberapa narasumber dan dari saya sendiri. Mohon maaf atas kesalahan yang tidak disengaja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.